Digital marketing di zaman sekarang penting banget. Yang gak bisa ini, siap-siap bisnisnya akan gulung tikar. Termasuk di Best Corporation. Kalau Bapak Ibu semua menguasai ini konsep bisa dari rumah. Ya, konsep bisa dari rumah. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran menggunakan teknologi digital. Teknologi digital apa sekarang? Ya, yang menggunakan teknologi digital, jaringan internet untuk mempromosikan produk, jasa, ataupun merek. Jadi perlu ada perangkat, alat. Segala handphone itu digital marketing. Nah, cuman tahu nggak caranya menjual paket produk PTBS dari handphone? Hah? Nggak tahu ya, makanya ada di sini. Ketika Bapak Ibu semua nanti menguasai digital marketing, saya yang paham dulu apa itu digital marketing dan keuntungannya apa, sehingga saya nanti besok di TikTok itu isinya muka-muka Bapak Ibu semua nih nanti tuh. Di YouTube muka-muka Bapak Ibu semua jadi artis semua. Jangan sampai ngeliat TikTok kelihatannya Dani Abdul Ghani lagi, ya Alga Saputra lagi, bosan lama-lama saya. Bapak Ibu semua tampil siap ya? Nih keuntungan Bapak Ibu menguasai digital marketing. Wah, kecil ya ini ya, bisa digedekan keuntungannya. Satu, memulai bisnis dengan kecil. Nih orang yang nggak bisa digital marketing jalanin PTBS gimana sih? Network marketing dari dulu ketika datang ke seminar. Kalau enggak buka seminar, ini yang jauh dari Bandung, buka seminar modalnya berapa? Sewa gedungnya berapa? Datang ke rumah teman. Tapi kalau setiap hari dilakukan, ya, apalagi kita ngundang temennya ke kafe, modalnya gede nggak? Ngajak makan, keluar bensin, udah daftarnya ngutang, kita harus traktir calon mitra setiap hari. Ya kalau closing, kalau enggak utangnya makin banyak. Jadi buat Bapak Ibu semua yang dana terbatas, ini penting banget menguasai digital marketing karena modalnya kecil, cuma handphone. Kan punya handphone kan? Handphone sama kuota. Yang nggak punya kuota minta wifi ke tetangga. Bisa nggak? Bisa. Modalnya kecil. Ini sekaligus menjadi alat presentasi ketika Bapak Ibu semua lagi prospek calon mitra, offline maupun online. Inilah keuntungan yang ada di tim kita nanti. Yang kedua, contoh nih ketika datang calon mitra, kalau jalanin bisnis bareng saya nih, digital marketing, kamu nggak usah keliling-keliling ke lapangan, nggak usah setiap hari, tapi dengan modal yang terjangkau kamu akan belajar ini. Yang kedua, mudah menjangkau banyak calon konsumen. Nih sekarang, Kang Wahyu sehari bisa prospek berapa orang kalau offline? Offline paling Maksimal sehari berapa orang yang ditemuin? 10, 15, 10. Satu orang berapa lama? Berapa jam? satu orang maksimal Setengah jam. Orang yang bisa closing jujur 4 atau 5 dari 50 ya. Dari 10 belum tentu ada yang closing ya. Satu hari gitu. Berapa ongkosnya kalau keluar nemuin? Bisa 10.000, 20.000? Nggak bisa. Bapak Ibu semua, 1 jam aja bikin konten yang bagus, upload di semua. Paling sedikit 200 yang nonton sama 10 orang besaran mana? Jangan kira loh, kan kenapa ya saya upload video yang nontonnya 200 lagi. Coba Bapak Ibu kumpulin 200 orang depan rumah, bisa nggak? Kumpulin 200 orang di rumah Bapak Ibu, bisa nggak? Banyak gitu 200. Nah ini pentingnya menguasai digital marketing, bisa menjangkau. Padahal kerjanya cuma 1 jam. Ada nggak yang bikin video sampai nguploadnya 5 jam? Paling lama itu 1 jam itu. Ya, yang ketiga, keuntungannya apa? Mudah beradaptasi dengan tren baru kalau kita main online. Karena kita lihat kebiasaan orang-orang yang membuat konten di media sosial yang bisa meningkatkan loyalitas konsumen. Nah ini Bapak Ibu semua konsisten upload setiap videonya di media sosial. Dan yang terakhir ya, sarana tepat untuk membangun personal branding, membangun diri kita. Nah, ini keuntungan ketika Bapak Ibu semua menguasai digital. Nah, sosial media apa di masyarakat sekarang yang Bapak Ibu kuasai? Apa kira-kira? TikTok, apa lagi? Hai, apa lagi? Facebook, apa lagi? Hah? Langsung aja nih ya. Yang terbanyak WhatsApp. Ya, di Indonesia pengguna WhatsApp paling banyak. WhatsApp sekarang selain ada status, ada juga siaran. Kalau Bapak Ibu semua paham, Bapak Ibu semua bikin siaran kayak di Instagram, di TikTok, ada di WhatsApp sekarang.
kalau mau belajar. Dan 90% masyarakat Indonesia menggunakan WhatsApp. Masyarakat Indonesia ada berapa? Masyarakat Indonesia hampir 300 juta jiwa. 100 jutanya punya handphone. 60%-nya berapa ratus juta handphone. Nih sekarang pengguna Instagram 85% di Indonesia. Berapa 85%-nya dari 200 juta? Berapa? Ada yang bisa gitu? Ratusan juta nggak? Ini pasar kita. Yang menggunakan Facebook 81%, yang menggunakan TikTok 73%. Nah Bapak Ibu semua udah ngerjain yang mana? Ayo. Udah ngerjain yang mana? Pilih salah. Kalau saya sekarang itu fokusnya di TikTok, YouTube, WhatsApp. Database bocoran ya, pengalaman saya pribadi sekarang. Database calon itu sekarang TikTok, snack video. Kalau saya nih, setiap mentor beda-beda, tergantung fokusnya di mana. Cuman sekarang ini kalau saya lebih banyaknya di video. Closingnya di WhatsApp. Ada yang dari Instagram dan teman-teman yang lain. Nah cukup kuasain ini, pelajari. Next. Sekarang tren masyarakat bukan lagi belanja ke warung, mall. Ini saya kasih tahu nih yang punya toko nih, yang punya toko baju tuh, ya di Jakarta, di Bandung. Jangankan toko baju deh, BIP sekarang ya jalan yang tutup. Coba datang ke BEC, berapa banyak toko yang tutup? Udah zamannya orang belanja itu lihat sosial media, lihat live shopping. Siapa yang suka live ada? Nah, penting nanti live based corporation, tapi dengan presentasi yang benar. Kalau Bapak Ibu semua nggak melakukan ini susah. Tugas Bapak Ibu semua di media sosial. Kan saya harus ngapain nih di media sosial? Ini penting. Apa yang saya lakukan setiap hari? Yang pertama, membuat. Sekarang orang belanja baju kadang nggak di Shopee. Kenapa di Shopee kan? Kalau lihat apa namanya kan etalase doang, kan lihat gambar doang. Sekarang awalnya di live shopping sekarang langsung. Makanya sekarang Shopee dan TikTok ada live. Tren sekarang itu belanja itu dari live shopping. Kalau kita lihat tren di Cina itu di gang-gang, mereka tuh pada live jual handphone. Tren masyarakat ke arah sana. Kalau kita lihat baju di gambar sama lihat baju ketika beda, pasti mereka closingnya di live. Nah ini bisa menjadi potensi buat Bapak Ibu semua. Tapi jangan sampai ketika live malu-maluin PTBS. Makanya perlu belajar. Ya, selain membuat konten, nanti ke depan live Bapak Ibu semua. Yang kedua, mengelola konten dan jadwal jam berapa yang bagus. Ada yang tahu? 11, 3 atau 5 bisa. Ada lagi? 11, 19. Ada lagi? Kabar baiknya, TikTok yang sekarang nggak ada jam. Pernah nggak? Ini saya tanya nih. Pernah nggak Bapak Ibu TikTok keluar satu konten yang kita lihat berulang-ulang? Ini perasaan konten ini pernah saya lihat kok keluar lagi. Pernah loh sekarang. Akan sering terjadi. Kabar baiknya Indonesia menduduki peringkat pertama pengguna TikTok dan terlama stay di TikTok. Ngalahin Amerika. Itu saking malasnya orang Indonesia gak mau kerja, buka TikTok aja terus. Bapak-bapak maupun ibu-ibu tuh orang Indonesia tuh. Hah? Iya. Nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak semuanya kayak gitu, udah kecanduan. Ngalahin Amerika, no. Indonesia, Pak. Masa kita mau jadi pengguna TikTok di Indonesia lebih dari berapa? 150 juta kalau di gedung ini cukup nggak? 1 juta pengguna TikTok. Nah, nyampe 100 orang yang setiap hari upload konten PTBS. Nyampe 200 orang nggak yang setiap hari sampai nggak 300 orang yang setiap hari ngomongin lunas hutang dan riba dengan cara bergabung di PTBS? Ada nggak? Nggak ada. Itu kali 1 bulan lihat yang keluar misalnya channel saya, oh Algian Saputra, oh channelnya Restu, sampai nggak 100-200 orang? Nggak ada. Coba cek aja di TikTok. Coba cek konten kreator PTBS berapa followernya. Ada yang pernah ngecek? Dan cek kontennya setiap lama.
Berapa jam sekali dia ngupload? Nggak ada. Masa mau saya terus yang main di TikTok? 2. Nih besok kan keluar dari sini yang ketiga. Kalau Bapak Ibu semua nggak mau ambil bagian, ya tahun 2025 kebangun rumah 1 miliar, saya ambil bagian. Kan nggak ada batasan di Pak Haji Febrian. Kalau Bapak Ibu semua dari sini, ya saya aja. Saya sebelum masuk ruangan itu ngupload. Coba cek lagi Saputra udah. Kalau Bapak Ibu semua nggak melakukan apa yang saya lakukan, Kang Dani terus, Pak Restu terus. Ingat loh, yang nggak bisa closing sekarang berarti 154 juta pengguna TikTok dari 154 juta kira-kira. Berapa orang yang rumahnya belum lunas? Pernah tahu? Lebih dari 50%, hampir 90% dari pengguna TikTok, saya yakin orang-orang yang kalau nggak punya rumah, saya yakin nggak akan main TikTok. Bener nggak? Ibu, suaminya banyak duit, ya, kayak Nagita Slavina misalnya, perusahaan banyak, rumah banyak, mungkin nggak? Nggak ada, jalan-jalan. Nah, 154 juta jiwa yang main TikTok setiap hari buka TikTok itu siapa berarti? Orang yang punya utang stres nggak kira-kira? Stres nggak? Pak, lagi nggak punya duit nih, kurang jajan, nemuin istri bisa ngobrol bareng atau peluk-pelukan nggak? Bu, nggak jajan sama suami, seharinya mungkin dia 10.000, suaminya ngajak ngobrol diantem nggak? Terus ya, yang penting nomor 2, mengelola jadwal posting. Jadi nggak ada jadwal. Kenapa nggak ada jadwal? Karena pengguna TikTok terlalu banyak, konten kreatornya sedikit. Silakan upload. Kenapa konsisten? Yang ketiga, analisis hasil konten. Nih penting banget. Kadang orang-orang tuh nggak mau belajar. Konten yang hari sebelumnya, nih Pak, kan bisa tuh nanti ya, kalau teman-teman trainingnya lebih detail lagi, konten kita di TikTok nih ya, ada yang namanya analisis. Dilihat siapa yang nontonnya, laki-laki atau perempuan, kelihatan itu berapa persen yang nonton, di detik berapa mereka scroll TikTok kita, itu dipelajari. Oh, baru juga 2 detik udah scroll. Oh, berarti 2 detik pertama video kita tuh ngomongin apa, sehingga scroll. Orang kita bikinnya udah dandan dulu, ya, udah berlatihan dulu. Coba sekali analisis, kita udah latihan dulu, udah bikin skrip, sakit hati nggak yang nontonnya cuma 1 detik, 2 detik? Wawasan lainnya, ya, wawasan lainnya bisa dilihat. Terus yang nontonnya laki-laki perempuan, lihat juga. Kalau ketahuan, lalu kita perbaiki. Ini fungsi dari analisis. Terus membuat reporting konten. Ya, kadang saya cek juga nih, oh konten yang tema ini nih, nanti seminggu ke depan dicek Pak. Ini kalau mau serius di online. Kalau enggak apa-apa, saya seneng biar saya nggak ada saingan ya. Ini nggak usah diikutin ya. Ini saya cuma ceramah aja lah. Masuk telinga saya nggak ada saingan. Bapak Ibu mau jadi pesaing saya atau jadi mitra biasa kira-kira? Jadi pesaing ya. Siap bener jadi sama saya nggak? Di TikTok. Awas nanti kalau nggak saya nggak lihat muka Bapak Ibu semua di TikTok. Ya kalau mau jadi peraih motor abadi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini yang merasa mau jadi pesaing saya, siap-siap besok ya. Ibu ngapain bikin konten tapi nggak pernah kerjaan Bapak Ibu semua? Mustahil dapat luxury kalau mau main online caranya kayak gitu. Cuma sekedar cari orang closing, itu mah Tarsan aja bisa. Ini kita harus pinter nih. Ya, kasih sama Tuhan, sama Allah, otak buat berpikir. Jadi jangan sampai setiap training materinya nggak pernah kita pelajari. Nih, mengelola konten dan jadwal posting di sini materinya berarti ya. Buat 1 hari ini trik dari saya, setiap orang beda-beda. Saya sekarang baru berapa followernya? Ada yang ngecek per jam sekarang di TikTok? 444.000. Itu kalau dikumpulin satu gedung, satu aula ini bisa nggak nih? 400.000. Kalau 400.000 gitu untuk luxury berapa tadi? 3.000 ya? 6.000. Wajar nggak saya dapat luxury? Wajar. Nah, ada yang followernya ratusan ribu di sini, ada? Belum. Terus ngapain aja dong kemarin? Tidur doang. Cari. Semua orang yang berbisnis nyari orang. Saya pun nyari orang. Cuman orang-orang yang ngikutin saya di follower.
Kalau offline doang, saya mah rugi. Saya ketemu orang nih, capek-capek tenaga. Tapi kalau di online, saya ngomong hari ini yang nonton 1000, dia nggak daftar, besoknya saya bikin konten lagi, yang 1000 itu bisa nonton lagi. Besoknya saya bikin konten lagi, hari ini nggak daftar, dia nonton lagi. 1 bulan kemudian dia nonton saya, masa nggak daftar? Ya, jadi jangan jadi pesaing saya, biar saya nggak ada saingan di TikTok nih. Konten 1 hari 2-3 mini, ya minimal itu. Ada yang minimal sehari upload 2-3? Nggak ada, saya yakin. Ada? Bolong. Harus setiap hari minimal 2-3 jam, berapa kan terserah. Setiap akun beda-beda. Nanti makanya pentingnya analisis konten. Konten yang viral, jam berapa nih viralnya? Di wawasan lainnya tuh. Oh, viralnya jam 11 siang. Besok saya jadwalin jam 11, pasang alarm. Jam 10, jam 10:30 saya ngedit, jam 11 saya upload. Itu kalau Bapak Ibu semua berbisnis tuh kayak gitu. Kerjanya tuh terstruktur. Ya, apalagi kita ngomongin 3,67 miliar. Nah, cuman kalau saya biasanya pagi, ini kalau saya, beda-beda tiap akun. Kalau saya pagi jam 5 sampai jam 9. Ya, terus siangnya jam 11 sampai jam 13. Sorenya jam 17 sampai terserah nanti Bapak Ibu semua mau ambil jam berapa ya. Jam 12 malam nih nggak ada saingan. Ya, siapa yang mau siap? Nah, jam 12 malam pada saingan nih, masih jarang. Yang ketiga ini yang paling penting dan paling susah. Bahkan jangankan Bapak Ibu semua, adik saya pun kalau disuruh susah. Dekat sama saya pun susah. Yang paling penting adalah konsisten dan konten. Konsisten maksudnya apa? Hah? Konsisten tuh gimana? Kalau bikin konten konsisten? Upload setiap hari. Konsisten itu kayak gitu. Setiap hari. Yang paling susah yang nomor 2, ini persisten. Apa persisten? Hah? Dalam kondisi apapun tetap bikin konten. Ini yang paling susah. Paling susah ini. Ya, ketika kita sakit demam mungkin nggak mikirin konten. Pasti sulit. Ibu semua nanti lagi kerja full, saya yakin lupa. Apalagi nanti udah dapat mobil. Seneng banget sampai lupa bikin konten. Gak bisa setiap hari lagi nanti. Udah dapat Pajero, udah dapat konten tiap hari. Ini yang paling. Nah, kabar jeleknya TikTok. TikTok robotiknya bagus. Sehari aja lupa bikin konten, itu rating videonya turun, algoritmanya berubah. Dan Bapak Ibu bangun setiap hari, itu akan hilang. Ini nggak akan terjadi kalau Bapak Ibu semua masyarakat. Kalau Bapak Ibu semua ngerasa artis, mau upload sebulan kali kayak terserah. Artis orang dikenal. Ya, nah kita setelah videonya sebulan sekali ada yang nonton nggak? Bakal ada yang nonton. Bahkan 12 malam ada yang nonton nggak? Ada. Ya semalam saya belum tidur jam 12. Buset, main dong lagi jualan. Ada yang nonton? Ada. Puluhan. Kalau Bapak Ibu semua udah jadi artis, boleh nih konten ngasal. Tapi kalau yang bukan artis, jangan uploadnya kali. Udah nggak usah main TikTok. Ya, nyari orang aja ke jalan, ke pasar. Terus kemana lagi? Ke teman. Nggak apa-apa. Malah saya seneng kalau Bapak Ibu semua main offline. Seneng banget. Dan PTPS perlu orang-orang biar nanti dipresentasinya sama Bapak Ibu semua, closingnya sama saya. Ini datang nih ke rumah temen nih, temen jauh nih datang. Wih, udah tau PTPS belum? Oh belum. Coba jelasin ke saya dong. Jelasin. Semangat dong jelasinnya. Bawa cat ya, bawa kertas, tulis semangat. Nggak tahu dia kalau temennya lagi nggak punya duit. Yang penting mah kata mentor saya, ketemu satu kepala 400.000 katanya. Fokusnya tuh semangat untuk prospek, presentasi. Salah nggak? Nggak salah, itu bener. Ya, itu benar Bapak Ibu semua. Bapak Ibu presentasi dari A sampai Z. Gimana siap daftar? Siap, insya Allah nanti pas gajian ya. Bisa dipegang gak kata-kata dia pas gajian? Oh, siap dia pas gajian ya. Siap, iya insya Allah pas gajian. Pulang tuh, nggak bikin video ketika presentasi, pulang. Tadi tuh teman saya tuh ngejelasin apa ya. Besoknya buka TikTok dia. Ih, PTBS, Kornalgian. Oh, punya Mercy, punya rumah. Teman saya pada datangnya pakai, udah mau pakai motor, dia bukan. Oh, Kang Algian mau bawa Mercy, bawa Pajero. Wih, ada support sistemnya, ada seminarnya, ada trainingnya, ada workshopnya. Daftarnya ke siapa kira-kira?
Sekali belum tentu daftar ke saya. Terus dia follow, cekrek. Ih, besoknya temanya lunas hutang. Buset, wawancara ibu-ibu bisa lunas hutang. Wah, di like kan? Belum punya duit, kan? Gara-gara nonton sampai akhir. Buset, anak sekolah bisa dapat mobil nih mentorin Kang Algian. Mau itu yang presentasi pacarnya, bisa jadi daftarnya ke saya. Jadi Bapak Ibu semua, saya saranin besok offline semua ya, jangan ada yang online ya. Ini jangan dicatat, pokoknya jangan diikutin, bahaya ini. Ya, jangan diikutin. Biar saingan saya dikit. Jadi prospek biar nanti saya doain Bapak Ibu semua, tahu-tahu di rumah jebret nanti ada mobil. Mungkin nggak? Nggak mungkin, harus kerja dulu. Bisa nggak kalau offline dapat online-nya juga? Bisa. Maka untung rugi sistemnya. Bapak Ibu semua rugi kalau prospek offline cuma ngomong doang. Kalau saya rugi. Saya diundang calon mitra nih, datang ngejelasin, saya mah nggak mau. Ngapain? Habisin waktu 1 jam ngomongin PTBS, nggak. Saya yakin nggak akan langsung closing. Dan saya tahu orang yang saya prospek belum tentu punya duit. Kecuali yang saya prospek orang kaya, rugi saya. Kalaupun terpaksa saya harus bantu presentasi, harus mau direkam dan harus mau bikin video bareng saya. Kalaupun dia nggak closing, terserah. Nanti ada ribuan orang yang nonton video saya closing. Siapa kayak gitu? Ih, kalau lihat TikTok saya yang datang ke rumah belum tentu semuanya closing. Yang closing itu orang yang nonton video tersebut konsisten dan resisten. Mau ibu lagi sakit perut kayak bikin konten. Teman-teman saya lagi sakit perut ya. Ada yang tahu? Ya, walaupun sakit perut nanti bisa punya penghasilan, kontak saya. Gitu dah. Teman-teman lagi, cowok saya ini, suami saya lagi minta jatah terus ya. Ada yang tahu nggak? Saya kasih jatah ke suami tapi langsung dikasih uang 1 juta sama suami. Ini nih Pak. Penting bikin konten aja. Ngasih informasi. Kan kita ngomongin PTBS, ngasih informasi nggak? Informasi peluang bisnisnya dapat, informasi peluang produknya dapat, marketing plan-nya dapat. Masa nggak bisa? Personal branding itu ada yang tahu? Baca ya. Personal branding adalah proses membentuk dan mengelola citra atau reputasi diri sendiri. Personal branding itu dapat mencakup kepribadian, kemampuan, nilai. Jadi kalau personal brandingnya bagus, lagi nggak punya duit, tetap banyak orang yang minta. Personal brandingnya udah bagus. Walaupun Bapak Ibu semua lagi kere, rasanya Bapak Ibu semua punya duit. Walaupun Bapak Ibu semua lagi berantem sama suami sama istrinya, orang-orang rasanya kita lagi harmonis. Itu personal branding. Ketika orang lain nggak tahu masalah kita, taunya bahagia aja hidupnya. Pernah nggak kita ngerasa Raffi Ahmad sama Nagita Slavina tuh sering berantem? Ya kan, taunya tuh orang kaya, kerjaannya jalan-jalan. Kira-kira kalau Raffi Ahmad suruh masarin kolagen yang kejual, banyak nggak? Banyak pasti. Kira-kira kalau Mbak Imong di live-nya jualan Power Honey, laku nggak? Coba kalau Kang Wahyu jualan baju pun belum tentu ada yang beli. Karena kenapa? Artis sudah punya personal branding. Oh, Raffi Ahmad pekerja keras, banyak, hostnya jago, ya. Mbak Imong hostnya jago, Deddy Corbuzier punya podcast, semuanya punya karakter masing-masing untuk citranya. Nah, Bapak Ibu semua, gimana mau kebangun personal branding? Kalaupun setiap hari, sehari cuma 1, itu pun kontennya kadang bully. Ya Allah, lanjutkan Bapak, saya bahagia sesungguhnya. Ya, di atas penderitaan Bapak Ibu semua ya, yang nggak closing dari online. Siap melanjutkan? Yakin siap closing? Siap nih yang closing? Saya amin ini. Siap jadi pesaing saya yang TikTok? Yang siap jadi pesaing saya di YouTube ada? Yang siap konten setiap hari ada? Kabar baiknya, di antara pengguna TikTok, semua media sosial 100 juta jiwa sampai 300 juta jiwa. Dan gimana nih solusinya supaya lunas utang saya? Dan mereka sekarang per detik ini pasti lagi nyari hiburan, pasti mereka lagi jadi sapi perah buat para kantor yang jualan. Berapa banyak pemilik warungnya akhirnya tutup karena orang-orang belanjanya. Berapa banyak orang-orang yang punya toko baju tutup karena orang-orang belanjanya di TikTok dan Shopee. Berapa banyak orang yang punya hutang gara-gara kebutuhannya meningkat aja. Mereka nggak tahu siapa yang bantuin.
sehingga mereka terjerat hutang dan riba 5, 10, 15 tahun. Udah mah terjerat bang, datang lagi pinjol. Dia pun gak bisa bayar, datang pinjol, minjem ke pinjol untuk nutupin bank, kena 2 hutang, gaji dia cuma 3 juta. Siapa yang bantu mereka? Adakah tetangga yang bantu? Hutang dia cicilannya 3 juta sampai 5 juta sebulan? Gak ada. Siapa? Apakah Bapak Ibu semua bisa bantu? Belum tentu. Tugas Bapak Ibu semua bukan meyakinkan orang lain, karena kita nggak bisa meyakinkan untuk bergabung bersama kita. Tugas Bapak Ibu semua ngasih tahu apa? Tugas Bapak Ibu semua ngasih tahu apa? Kasih tahu mereka, niati syiar dakwah, bantu umat bebas hutang dan riba, ngasih solusi. Ini loh Pak, Bu, saya juga pernah hutang. Alhamdulillah saya bergabung dengan komunitas Asas Tim ini. Saya jadi tahu Bu caranya lunas hutang. Ngomongnya kayak gitu. Pak Bu, saya juga punya hutang. Alhamdulillah saya ketemu teman yang kenalin bisnis ini, sehingga saya punya harapan untuk lunas hutang. Bapak Ibu udah tahu belum komunitas ini? Alhamdulillah saya ketemu nih dengan mentor yang udah lunas hutangnya. Kasih tahu. Mau siapa lagi? Ada 150, andai sehari upload 3 konten, 200 kali 3, 600. Harusnya ada 600 konten besok. Cuman kemana dari training-training sebelumnya? Mau kerja. Dan saya pastikan, kalau Bapak Ibu semua nggak mau ambil bagian di sini, tetap masih pakai motor. Saya pastikan kalau Bapak Ibu semua nggak mau kerja, masa tua Bapak Ibu semua hanya akan meratapi nasib. Sekarang orang-orang yang kaya, orang-orang yang kerja dengan smart, dengan pintarnya mereka bekerja. Orang yang menjadi sapi perah buat orang-orang kerja. Bapak Ibu semua cuma kerja, belanja, tahu-tahu tua aja, utang gak lunas-lunas. Kalau Bapak Ibu semua pulang dari sini gak bikin utang ampun, siap-siap jadi sapi perah orang-orang yang mau kerja dan kaya. Gak mau kan kayak gitu kan? 2000 tanya Bapak Ibu semua. Bukan masa saya lagi, udah harus Bapak Ibu semua. Banyaknya orang lunas hutang dan riba, punya mobil, punya mereka, pastilah kita dapat hasilnya. Siap? 2025 kasih tahu sebanyak-banyaknya orang. Inilah solusi kecil, hasilnya besar. Bisa ngomong kayak saya di online kayak gitu. Inilah solusinya. Kita bisa punya rumah dengan modal cuma 2 juta. Bisa nggak ngomong kayak saya di online kayak gitu? Kalau Bapak Ibu semua ngambil bagian, biar saya ambil. Besok udah harus bertindak. Pulang dari sini bikin sehari 3 upload. Gak usah mikirin closing atau tugas kita cuma ikhtiar lalu sampaikan. Yang punya kepala konsumen, kepala masyarakat di luar sana, yang punya telinga dan hati itu cuma Allah. Tugas kita cuma ikhtiar. Saya mah bisa cuma main online aja tiap hari. Tinggal lapor sama Allah. Ya Allah, saya hari ini udah upload 3 konten, istiqomahin saya. Besok saya kerja lagi, saya akan prospek lagi, bikin video lagi. Closing nanti menjadi hasil akhir dari perjuangan Bapak Ibu semua, dan akhir dari perjuangan kita semua. Pastikan tetes keringat, uang yang kita keluarin bisa berhasil di PTB. Siap? Yang siap 2025 bebasnya mobil mewah, katakan saya. Yang siap 2025 bangun rumah miliaran, katakan saya. 2025 bisa berangkat umroh dan haji, katakan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, semoga semua mitra-mitra di ruangan ini 25 bebas hutang dan ribanya. Ya Allah, semua peserta yang hadir di sini tahun depan bisa kembali mobil impiannya. Ya Allah, semoga yang ada di ruangan ini 2025 kebangun rumah impiannya. Ya Allah, 2025 panggil kami ke tanah bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji beserta keluarga kami. Ya Allah, bisa membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, selama saya masih hidup, pantaskan saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja dari saya Bapak Ibu semua. Keluarga kita lagi nunggu kita di rumah. Pastikan tahun depan kita semua wajib
PT Dis. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.